Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Sekarang kita masuk bab baru. Qiyamuhu subhanahu binafsihi wastighna'uhu 'anil mahalli wal mukhassisi. Qiyamnya Allah Subhanahu wa taala binafsi dan istighna'nya dari mahal dan mukhassis. Sok didikte dulu. Matan baru. Wa yajibu aidan, dan wajib pula ayyakuna qa'iman binafsih. Adanya Allah itu qa'iman binafsih. Itu gak usah diterjemahkan. Adanya Allah itu qa'iman binafsih. Gak usah diterjemahkan itu. Ai dzatan, yaitu apa? Zat. Nah, ini pengertian qa'imun binafsih, yaitu zat la yaftaqiru ila mahallin, yang tidak membutuhkan kepada mahal. Wa yastahilu ayyakuna sifatan, dan mustahil adanya Allah itu sifat. Wa minhum, dan di antara ulama kalam, man fassara, ada yang mentafsirkan qiyamahu ta'ala binafsih, qiyamnya Allah ta'ala binafsih. Jadi ada tafsir lain bagi qiyamuhu binafsihi. Apa? Bistighnaihi 'anil mahalli wal mukhassisi. Dengan tidak butuhnya Allah terhadap mahal dan mukhassis. Wa huwa akhassu minat tafsiril awwali, dan tafsir yang kedua itu lebih khusus daripada tafsir yang pertama. Wa yukhriju, dan tafsir yang kedua ini mengeluarkan musyarakatal jauhari, berkongsinya jauhar lahu bagi Allah, mengeluarkan berkongsinya jauhar bagi Allah fi hadhihi sifati, di dalam sifat ini. Nah, kita bahas dulu dengan pembahasan saya dulu ya. Jadi ini termasuk sifat yang wajib bagi Allah, dalam pengertian jika kita menafikannya maka kita termasuk orang yang bodoh. Karena menafikan qiyamuhu binafsihi dari Allah ini akan melazimkan kepada perkara yang muhal. Yaitu apa? Yaitu daur atau tasalsul. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah kalau Allah tidak qiyamuhu binafsihi berarti qiyamuhu bighairihi. Kalau qiyamuhu bighairihi berarti sifat. Nah, sedangkan kalau Allah itu sifat subhanahu wa ta'ala berarti akan membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Akan membutuhkan kepada zat gitu. Atau kalau Allah itu sifat, kemarin itu apa? Akan lazim tarjih ghair murajih, bukan tarjih ya. Akan lazim laisa huwa huwa, kontradiksi lagi. Nah, itu perkara yang mustahil. Ya. Kalau Allah butuh kepada mukhassis, ya itu tadi daur atau tasalsul. Jadi karena keduanya ini mustahil, maka qiyamuhu binafsihi pada Allah itu jadinya wajib. Maka maksudnya apa? Nah, ini tafsir yang pertama adalah zat yang tidak butuh kepada mahal. Ya, zat yang tidak butuh kepada mahal. Karena kalau butuh kepada mahal berarti sifat. Nah, ini adalah tafsir pertama. Ya. Tafsir keduanya apa? Istighna'nya Allah dari mahal dan mukhassis. Istighna ini sebetulnya makna lain dari la yaftaqiru, tidak membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan berarti istighna. Nah, cuman kalau takrif yang ini ditambahi dengan mukhassis. Jadi wal mukhassis itu masuk ke dalam takrif. Jadi ini apa ya? Atofnya mutlak. Jadi tidak bisa salah satu. Ya. Ambillah uang dan kue. Itu diambil uang doang, disiksa tuh. Karena harusnya diambil dua-duanya. Nah, ini harus dipahami dua-duanya. Ya, yang mana Allah itu tidak membutuhkan kepada mahal dan mukhassis daruratan.
Ya, ma'an begitu. Nah, kalau misalkan tadi tidak membutuhkan kepada mahal saja, takrif yang pertama, ini nanti jauhar pun begitu. Jauhar pun tidak masuk kepada mahal, maka takrif ini tidak jami'. Yang pertama tuh. Kalau yang kedua, dia tidak butuh kepada mahal dan kepada mukhassis tuh. Kalau itu cuman Allah doang ya kayak gitu mah. Tidak ada yang lain. Paham ya? Itulah yang dimaksud. Tafsir yang kedua tentang qiyamuhu binafsihi ini akhassu, lebih khusus. Karena dengannya mengeluarkan musyarakahnya jauhar bagi Allah Subhanahu wa taala pada sifat ini, yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Qad ikhtalafa al-a'immatu fi ma'nal qa'im bin nafsi wal ikhtilafu raji'un ilal istilahi min ghairi khilafin fil ma'na. Nah, telah berbeda pendapat para imam mengenai makna al-qa'im bin nafsi. Pada makna ini para ulama berbeda pendapat. Dan ikhtilaf, perbedaan pendapat ini kembali kepada istilah tanpa adanya khilaf di dalam makna. Berarti maknanya sama begitu. Cuman istilahnya berbeda. Faminal a'immati man istolaha ala itlaqi hadzal lafzi ala ma la yaftaqiru ila mahallin. Maka sebagian imam ada yang membuat istilah secara mutlak atas lafaz ini, yaitu qiyamuhu binafsihi. Apa maknanya? Atas apa yang tidak membutuhkan kepada mahal mutlakon, sudah. Fayan dari fi muqtadha hadzal lafzi al-jawharu wal qadimu. Jika kita itu berhenti pada ta'rif yang ini, yaitu tidak membutuhkan mahal mutlakon, maka masuk ke dalam ta'rif itu apa? Jauhar dan al-qadim, itu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak jami kan? Secara lafaz coba. Ini kita belum masuk kepada murad. Secara apa? Lafaz. Idh kullun minhuma la yaftaqiru ila mahallin. Karena baik Allah ataupun jauhar ini tidak membutuhkan kepada mahal. Ai la yakunu sifatan li ghairihi. Maksudnya tidak menjadi sifat bagi selain la yakunu sifatan, yaitu baik Allah atau jauhar ini tidak menjadi sifat bagi selainnya. Itu pengertian itu zat itu ya, tidak menjadi sifat bagi selainnya. Wa yakhruju an muqtadha hadzal lafzi, dan keluarlah dari konsekuensi lafaz ini as-sifatu, sifat. Qadimatan kanat au hadisatan, baik sifat yang qadim atau yang hadis. Karena itu mah yahtaju ilal mahal. Secara kasarnya begitu bahasanya. Li'anna sifata mutlaqan, karena sifat secara mutlak la buddalaha min mahallin taqumu bih. Tidak boleh tidak, baginya harus ada pada mahal yang mana sifat itu mengada pada mahal itu. Paham ya? Nah, wa dhahabal Ustadz Abu Ishaq al-Isfirayini ila annal qa'ima bin nafsi huwa ma la yaftaqiru wujuduhu ila amrin akhar ghairi wujudih. Kalau al-Ustadz Abu Ishaq al-Isfirayini ini mengatakan bahwa yang namanya qa'im bin nafsi itu apa? Perkara yang adanya tidak membutuhkan kepada perkara yang lain selain adanya. Itu qiyamuhu binafsihi. Jadi adanya tidak membutuhkan kepada perkara yang lain. Wa in syi'ta qulta, dan apabila engkau mau, engkau boleh berkata, wa ma yastaghni 'anil mahalli wal mukhassis. Qiyamuhu binafsihi itu adalah yang tidak butuh kepada mahal dan mukhassis ma'an. Daruratan. Paham sampai sini? Nah, wala farqa bainal ibarataini fil ma'na. Nah, kan kalau kita mah jadinya melihat ada perbedaan tuh pada tafsir yang pertama dan tafsir yang kedua. Karena tafsir yang pertama mah musyarakah di antaranya itu Allah dan jauhar. Nah, itu kan dari lafaz. Nah, sekarang kita bagaimana, apakah hakikotuhu, ta'rif pertama dan kedua ini memiliki perbedaan atau tidak? Kata Imam Sanusi, wala farqa, dan tidak ada perbedaan bainal ibarataini di antara dua ibarat ini fil makna, di dalam makna, beda di dalam lafaz saja. Wala qa'ima binafsihi ala hadzal istilahi illal qayyum subhanahu, dan tidak ada yang qiyam binafsihi atas istilah yang ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kalau secara makna, baik yang pertama ataupun yang kedua, tafsir dari qiyamuhu binafsihi ini hanya yasduq kepada Allah sebetulnya. Nah, bagaimana?
Fa innal jauhara wa in istaghna anil mahalli bima'na annahu laisa sifatan lidzatin ukhra fa huwa muftaqirun a'zama iftiqarin ilal mukhassisi lidzatihi bil wujudi badalan anil adami alladzi kanat alaihi. Karena yang namanya jauhar meskipun tidak butuh kepada mahal, dengan makna bahwa dia itu, jauhar itu bukan sifat bagi zat yang lain, tapi dia membutuhkan, yang mana membutuhkannya itu sangat butuh kepada mukhassis bagi adanya itu jauhar, untuk mengadakan sebagai ganti dari tidak adanya, yang mana tadinya dia tidak ada. Berarti dalam pengertian meskipun dia itu butuh kepada mahal, tetapi meskipun dia itu tidak butuh kepada mahal, tapi dia membutuhkan kepada mukhassis. Daruratan juga, tidak boleh tidak. Nah, wal miqdari wasifati alladzaini hiya alaihima duna ghairihima. Dan membutuhkan kepada apa? Membutuhkan kepada miqdar, kepada kadar-kadar jauhar itu. Juga membutuhkan kepada sifat yang keduanya, yaitu miqdar dan sifat itu hiya alaihima duna ghairihima, yang ada atas miqdar dan sifat. Jadi yang mana jauhar itu atas miqdar dan sifat dia, bukan miqdar dan sifat selainnya. Jadi khusus ya. Kita kan nggak tahu tahkiknya nih, apa ini atom, apa ini kuark, kita nggak tahu tahkiknya apa. Cuman selama dia itu perkara yang sudah tidak bisa dibagi lagi, itulah jauhar namanya. Dan jauhar itu hala wujudihi, harus ada kadarnya, yang mana kadarnya itu bukan kadar selainnya. Paham sampai sini? Tsumma huwa ba'du muhtajun fi baqa'i dzatihi wa sifatiha ila maulahu jalla wa azza. Kemudian setelah itu dia itu membutuhkan pada keadaan baqo dan sifat-sifatnya. Jadi supaya tetap ada si jauhar ini butuh diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus kan. Jadi di qabdah pada wujudnya. Walaula ibqa'uhu ta'ala al-kainati ila ma syaa minal ajali lan adamat kulluha fil hali. Yang mana apabila bukan karena ibqa'nya Allah Subhanahu wa taala atas kainat sampai batas yang Allah tentukan untuknya, maka semuanya ini akan tidak ada seketika. Faqad istabana, maka telah jelaslah annal qiyama bin nafsi bihadat tafsir tsani akhassu minhu bit tafsiril awal. Maka jelasnya sekarang dulu bahwa qiyam bin nafsi dengan tafsir yang kedua ini dia lebih khusus daripada tafsir qiyamuhu bin nafsi dari yang pertama. Li anna hadat tafsir tsani fihi ma fil awali wa ziyadah. Karena tafsir yang kedua ini hakikatuhu adalah tafsir yang pertama dengan ziyadah. Ziyadahnya apa? Mukhassis. Walihada kanal jauharu fit tafsiril awali yusyarikuhu ta'ala fi mujarradi tasmiyati bil qiyami bin nafsi. Karena inilah jauhar pada tafsir yang pertama ini mensyari kepada Allah Subhanahu wa taala hanya pada tasmiyahnya saja dengan qiyam bin nafsi. Jadi bisa tidak dikatakan bahwa yang namanya jauhar itu qiyamuhu bin nafsi? Tanya dulu, atas tafsir pertama atau tafsir kedua. Kalau atas tafsir kedua, mutlakon tidak bisa. Kalau atas tafsir pertama, bisa. Tapi itu hanya penamaan saja. Karena pada hakikatnya, qiyamuhu binafsihinya siapa? Jauhar. Beda dengan qiyamuhu binafsihinya Allah Subhanahu wa taala. Jauhar itu pada adanya, tadinya tiada dulu. Kemudian membutuhkan kepada yang mengadakan terus menerus. Kemudian sifatnya harus diadakan terus. Dan lain sebagainya. Berarti kan hakikatnya sudah beda. Dalam pengertian yang mengatakan tafsir pertama pun tidak mengatakan jauhar itu qiyamuhu binafsihi, begitu. Ya, jadi secara istilah saja samanya, berbedanya, tapi secara makna dia sama. Nah, wa fi tafsir tsani la yusyarikuhu fi tasmiyati bihi. Adapun pada tafsir yang kedua, jangankan secara makna, lafaz lo enggak bisa disebut itu qiyamuhu binafsihi, begitu. Jangankan secara makna, secara lafaz saja tidak bisa disebut qiyamuhu binafsihi. Apakah jauhar itu qiyamuhu binafsihi atau qiyamuhu bi ghairihi? Atas tafsir yang kedua, qiyamuhu bi ghairihi. Tidak qiyamuhu binafsihi. Makanya yang qiyamuhu bi ghairihi itu terbagi dua. Ada yang tahayyuz, ada yang tidak. Yang qiyamuhu bi ghairihi, atau ada yang tahayyuz itu dengan dirinya, ada yang tahayyuz mengikuti sesuatu yang lain. Yang tahayyuz dengan dirinya berarti itu adalah zat, yang tahayyuz mengikuti yang lain itu adalah arad. Itu tafsir itu. Nah, faqauluhu ai dzatan tafsirun liqaulihi qaiman binafsi. Maka di dalam matan kan tadi ada nih
bahasa yaitu zat. Ya. Dan wajib juga bahwa Allah itu qaiman binafsihi, yaitu zat yang tidak membutuhkan kepada mahal. Nah, perkataan zatan itu adalah tafsir bagi perkataan musannif sendiri qaiman binafsihi. Jelas itu ya tafsirnya. Fayu'robu imma badalan au atfa bayanin. Maka kalau mau di-i'rob, ini i'robnya badal atau ataf bayan. Qauluhu wa huwa akhassu, kemudian dalam tafsir yang kedua, setelah menjelaskan tafsir yang kedua dari qiyamuhu binafsihi, Imam Sanusi mengatakan wa huwa akhassu, dan tafsir yang kedua ini lebih khusus. Ad-dhamiru ya'udu ala tafsir tsani. Dhamir di sini kembali kepada tafsir yang kedua. Wa huwa, yaitu tafsir yang kedua, akhassu itu lebih khusus. Dari kalian mah ada kitab jadi bingung apa sih maksudnya gitu. Kelihatan kitabnya itu ya. Au alal istighna'i anil mahali wal mukhassis, atau kembali kepada al istighna anil mahal wal mukhassis. Wa huwa, dan istighna anil mahal wal mukhassis itu lebih khusus daripada tafsir yang pertama. Karena yang pertama mah hanya tidak butuh kepada mahal saja. Wa alam mithli dzalika ya'udu dhamirul fa'il fi qawlihi wa yukhriju musyarakatal jauhar. Nah, di dalam kalimat setelahnya, di dalam matan itu ada wa yukhriju musyarakatal jauhar, dan mengeluarkan berkongsinya jauhar. Apa yang mengeluarkan berkongsinya jauhar? Ya tergantung kamu huanya ini dikembalikan kemana. Kalau itu huwa dikembalikan kepada tafsir sani, berarti yang mengeluarkan jauhar itu tafsir sani. Kalau kembali kepada maknanya, yaitu mustaghnin anil mahal wal mukhassis, berarti kembali kepada mustaghnin anil mahal wal mukhassis. Paham sampai sini? Cepat ngejelasinnya apa enggak? Tapi cukup lah ya. Nah. Ya, itu kan udah expert ini mah ya. Jam 10 lebih berapa? 10 lebih 11. Oh, pasti ada lagi ya. Saya ya, adillatu wujubi qiyamihi ta'ala binafsi. Dalil wajib qiyamnya Allah Ta'ala binafsi. Nah, itu kan tadi sifat yang tetap bagi Allahnya. Sekarang apanya? Dalilnya. Ayo, tulis dulu matan nih. Wad dalilu ala istighna'ihi ta'ala 'anil mukhassisi, dan dalil atas istighnanya Allah Ta'ala dari mukhassis. Apa dalilnya itu? Masa baqa min wujubi qidamihi wa baqa'ih. Apa yang telah lalu, yaitu wajib kidamnya Allah dan baqa'nya Allah. Nah, itu dalilnya. Wad dalilu ala istighnaihi ta'ala anil mukhassisi, dan dalil atas istighnanya Allah Ta'ala dari mukhassis. Apa itu? Yaitu yang telah lalu dari wajib kidamnya Allah Ta'ala dan wajib baqa'nya Allah Ta'ala. Jadi kalau ditanya apa dalil Allah itu qiyamuhu binafsih, jawab yaitu kidam dan baqa'. Nah, wajibnya kidam dan baqa'. Wa ala istighnaihi anil mahalli, dan dalil atas istighnanya Allah dari mahal, dan dalil istighnanya Allah dari mahal, yaitu annahu law kana sifatan lastahala ittisafuhu bis sifatil ma'nawiyati wal ma'ani. Jika Allah itu sifat, maka akan mustahil dia bersifat dengan sifat maknawiyah dan ma'ani. Jika Allah itu sifat, maka akan mustahil bersifatnya dia dengan sifat-sifat maknawiyah dan ma'ani. Karena sifat itu tidak akan mengada pada sifat. Karena sifat itu tidak akan mengada pada sifat. Kemudian, nah, apabila mahal itu ilah seperti sifat, kemudian apabila mahal itu ilah sebagaimana sifat,
maka akan lazim berbilangnya ilah. Sudah? Dah? Dan wa inin farodatis sifatu bil uluhiyati wa ahkamiha lazima jawazu qiyamis sifatin bimahallin walayat tasiful mahallu bihukmiha. Dan apabila sifat yang menyendiri dengan keilahian dan hukum-hukumnya, dan apabila sifat itu menyendiri dengan keilahian dan hukum-hukumnya, yaitu hukum-hukum keilahan, hukum-hukum ilahiyah, maka akan lazim apa? Bolehnya sifat mengada pada sifat, salah. Maka akan lazim bolehnya sifat mengada pada mahal sudah, tetapi mahal itu tidak berhukum dengan hukumnya sifat. Liur begitu jaimnya. Sedangkan itu mustahil. Dan juga, nah ini masih dalil juga. Dan juga tidaklah keadaan sifat itu sebagai ilah. Tidaklah keadaan sifat itu sebagai ilah lebih utama daripada keadaan mahalnya sebagai ilah. Oke, kita jelaskan dulu ya. Ini kita tidak usah masuk sama syarahnya. Kita jelaskan dulu matanya dengan penjelasan saya. Ya, insya Allah betul, mudah-mudahan. Nah, sekarang karena tadi kita sudah membahas tentang sifat wajibnya, yaitu qiyamuhu binafsi, ta'rifnya. Kemudian untuk meyakini ini, ada dua cara. Ada cara taklid, ada cara dari burhan, dari hujjah. Nah, supaya kita itu membenarkan qiyamuhu binafsihi bagi Allah dari hujjah, maka kita harus mengetahui hujjahnya. Nah, kalau hujjahnya belum tahu, i'tiqadi saja maknanya. Yaitu Allah itu tidak butuh kepada mahal dan tidak butuh kepada mukhasis. Kalau kamu mau hasil i'tiqad ini dari dalil supaya jadi ma'rifat, maka begini cara menjelaskannya itu. Dalil atas istighranya Allah Ta'ala dari mukhasis, yaitu apa yang telah lalu, yaitu qidam dan baqo. Ini mah jelas kan. Jadi apa maksud Allah itu qiyamuhu binafsihi? Karena ada dua tafsir, yang mana tafsir yang kedua itu secara lafaz lebih sempurna, maka kita ambil yang kedua, yaitu istighnauhu anil mukhasis wal mahal, atau istighnauhu anil mahal wal mukhasis. Berarti karena ini ada dua yang dinafikan dari Allah, yaitu mahal dan mukhasis, maka kita harus mengambil minimalnya dua dalil. Nah, kita ngambil dalil yang paling mudah dulu. Apa dalil bahwa Allah tidak butuh mukhasis? Dalil Allah tidak butuh mukhasis mah yang telah lalu. Apa? Wajibnya qidam dan baqo. Berarti wajibul wujud kan? Nah, dalilnya itu wajibul wujud. Kalau Allah ini butuh kepada mukhasis, berarti tidak wajibul wujud. Yang mana wajibul wujud ini sudah tetap secara qat'i. Maka yang menafikannya mustahil, karena ini sudah wajibnya. Maka yang menafikannya mustahil. Itu sudah selesai. Dalil Allah tidak butuh kepada mukhasis. Allah tidak butuh kepada yang mengadakan. Nah, apa dalil yang kedua yang kita butuhkan? Yaitu
tidak butuhnya Allah dari mahal. Nah, apa dalilnya? Begini. Jika Allah butuh kepada mahal, berarti Allah sifat. Paham? Jika Allah butuh kepada mahal, berarti Allah sifat. Jika Allah sifat, maka mustahil bersifat dengan sifat ma'nawiyah dan mustahil bersifat dengan sifat ma'ani. Jadi kita loncat dulu tuh. Apakah Allah ini punya sifat ma'nawiyah? Punya. Apakah punya sifat ma'ani? Ya punya. Makanya punya sifat ma'nawiyah juga. Karena punya sifat ma'ani. Quran. Nah, berarti kalau kamu punya i'tiqad Allah punya sifat ma'ani, yaitu kudrah, irodah, ilmu, hayat, sama basor kalam, qadirun, basor kalam, sampai situ, dan itu adalah i'tiqad kamu. Sedangkan kamu itu meyakini bahwa Allah itu butuh kepada mahal, berarti kamu mengatakan sifat Allah itu maksud kamu. Berarti Allah itu sifat. Yang mana sifat bersifat dengan sifat, yaitu yang kamu yakini juga, yaitu apa? Kudrah, irodah, ilmu, hayat, sama basor kalam. Berarti perkataan kamu ini sudah tanakud. Karena kamu sudah mengatakan ittisofus sifah bisifah. Paham ya? Nah kalau ittisofus sifah bisifah, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi qalbul haqaiq. Sifat yang jadi mausufnya dari sifat ma'ani yang lain, maka ini inkilabu mahalan. Dia menjadi mahal. Berarti laisa huwa, kontradiktif tuh. Nah itu sudah selesai ya. Nah itu dalil yang pertama sudah selesai. Kamu kalau udah paham itu udah selesai. Ya. Karena dalil itu bisa datang belakangan bisa. Cuman ini kan tartibnya tartib salbi dulu. Nah, makanya dibahas salbi dulu. Itu sifat tuh makanya diteruskan. Karena yang namanya sifat tidak akan qiyam bisifah. Nah itu yang pertama ya. Wali annahu aidon laukana sifatan laftaqara ila mahallin yaqumu bih. Kemudian yang kedua. Apabila Allah ini bukan zat dalam pengertian membutuhkan kepada mahal, berarti Allah itu apa? Sifat. Jika sifat maka akan membutuhkan kepada mahal yang mana sifat ini ada padanya. Berarti kita harus membicarakan sesuatu yang lain selain Allah yang mana adalah mahal bagi Allah. Karena Allah jika bukan zat maka dia sifat. Cuma kemudian, ini penjelasannya. Apabila mahalnya itu ilah. Sekarang mana yang ilah nih? Berarti kan Allah ini ilah. Yang mana Allah itu sifat. Kemudian Allah itu harus ada pada mahal kan begitu. Mahalnya ini ilah atau bukan? Harus ditanyakan tuh. Kalau Allahnya kan ilah. Mahalnya ilah bukan? Kalau dijawab mahalnya ini ilah. Berarti ilah ada dua. Yaitu Allah yang mana Allah sifat. Dan mahal. Yang mana mahal ini sebagai ilah juga. Berarti ta'adudul ilah. Berarti musyrik. Dan kita tidak mau musyrik. Dan musyrik itu mustahil. Aklan. Dari mana? Nanti. Wadaniyat. Jadi banyak ke depan juga ya. Ke depan. Ya, ke depan. Wadaniyat. Nah. Kemudian. Lazimah jawazu qiyami sifatin mimahallin wala. Nah. Wah kami mana tadi? Lazimah ta'adudul ilah. Jelas. Dan itu tidak akan orang ada berakal. Tidak akan ada orang berakal mengatakan ta'adudul ilah. Ya. Maka jika Allah sifat. Akan bermahal apabila mahalnya ini ilah dan sifatnya ini ilah, maka ta'adudul ilah, maka itu mustahil. Maka mustahillah keadaan mahalnya ini ilah. Paham? Nah, berarti kan Allahnya ilah. Tapi sifat, itu masih itu. Ya. Kalau mahalnya ilah, itu tidak mungkin. Karena akan ta'adud ilah. Wa inin farodati sifatu bil uluhiyah. Tapi kalau misalkan dijawab, mahalnya bukan ilah. Yang ilahnya mah Allah. Mahalnya mah bukan ilah. Nah, maka apa yang akan lazim? Yang akan lazim adalah sifat. Mana? Wa inin farodati sifatu bil uluhiyah wa ahkamiha. Berarti kan nanti hukum-hukum ilahi adanya pada sifat tuh. Tidak butuh kepada selainnya. Tidak diciptakan. Qadim, wajibul wujud. Berarti kan adanya pada sifat tuh. Nah. Maka akan apa? Akan lazim bolehnya qiyam sifat, yaitu Allah yang ilah atas kira-kira yang fasad ini, yaitu Allah yang ilah akan qiyam pada mahal, yang mana mahal tidak bersifat dengan hukumnya sifat. Paham gak nih? Paham ya? Ya, karena kalau misalkan sekarang bukan ilah, lah kan ilah ini ada ahkamnya.
Kalau mahalnya ini dia bukan ilah, berarti akan terjadi apa? Terjadi qiyamus sifat bil mahal, yang mana mahalnya ini tidak berhukum dengan hukum-hukumnya sifat. Karena begini, kalau yang namanya kita bersifat itu otomatis jadi zat ini dia berhukum dengan hukum-hukumnya sifat ini. Ya, dengan hukum, misalkan contoh nih, ada sifat kudroh. Kudroh itu kan dia taksir tuh. Ijad wal i'dam. Berarti al-mujid wal mu'dim zatuhu. Zatnya ini. Kalau misalkan sekarang ittisof sifat ini yang kira-kira fasad adalah ilah, tapi tatkala ada pada mahal, mahalnya bukan ilah, berarti itu tidak bermahal, tidak mutasif, tidak jadi naat. Kalau tidak jadi naat berarti bukan sifat di situ. Paham ya? Nah, wa huwa muhalun. Dan itu pun mustahil. Nah, itu sudah yang kedua tuh. Maka karena dua-dua jawabannya mustahil, sifatnya ini ilah, mahalnya ini ilah, itu mustahil karena ta'addud. Sifatnya ilah, mahalnya bukan. Itu mah apa tadi lazimnya? Lazimnya bersifatnya mahal dengan sifat tetapi tidak berhukum dengan hukumnya. Nah, itu mustahil juga. Karena tidak ada jalan yang ketiga, berarti itu mustahil kedua-duanya. Imma sifat dan mahal dua-duanya Tuhan, ilah, atau sifatnya ilah, mahalnya itu. Oh bukan, mahalnya yang ilah, sifatnya bukan, yaitu mah kita. itu mah ya, mahalnya yang ilah. Zatnya Allah ilah itu, bukan apanya, sifatnya, begitu. Karena fil makna sifat bukan mausuf, fil makna. Nah, jadi kan makanya zat ini dia nanti jadi naat atas sifat yang qiyam bihi. Makanya kalau tidak ada kudroh, tidak akan ada ijad wal i'dam. Nah, wa huwa mahalun wa aidon falaisa kaunu sifati ilahan bi aula min kauni mahalliha ilahan. Ya, lagi kalau kita terusin ada satu lagi. Kalau misalkan kamu sebutnya itu sifatnya yang ilah, kan pasti satu tuh ilahnya tuh. Da wajibul wujud kan cuma satu. Kalau kamu bilang nanti mahalnya yang ilah, apa murojihnya? Kalau kamu katakan sifat yang ilah, apa murojihnya? Ya. Nah, itu jadi kalau misalkan sifatnya, kalau misalkan ilah ini adalah sifat. Ilah sifat, mahalnya bukan. Supaya tidak ada ta'adud, ilah. Tarjih ghair murajjih. Tuh. Tarjih ghair murajjih. Nah, kamu bilang zat itu ilah, tapi sifatnya bukan. Itu pun tarjih ghair murajjih. Ya enggak, dah kita enggak bilang atau Allah jadi mahal. Gimana sih? Ya enggak lah. Ya enggak, itu beda. Ya. Ini bahkan kalau misalkan sifatnya jadi ilah. Ya. Kemudian mahalnya bukan. Yang mana keduanya kodim. Lah kok kamu mengatakan yang ini ilah itu bukan? Mana murajihnya? Ya. Nah kalau kita bahkan mengatakan kalau zatnya tidak membutuhkan kepada mahal tuh. Berarti tidak membutuhkan kepada yang lain. Kalau sifat membutuhkan kepada mahal. Jadi yang ilah mana? Zat. Bukan sifat. Karena sifat membutuh kepada mahal. Paham? Nah itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Nah, jelas ya, udah pinter-pinter lah. Ya, istirahat aja. Mau bikin konten. Wallahu a'lam bishawab.